Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini SMK Muhammadiyah 1 Wates kedatangan tamu terhormat ini Pak. Anda jauh-jauh dari Piungan ya Pak. Ya, Ada Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Ahmad Muhammad MAG. Nah, di sini podcast Muhiwa kali ini Pak, kemarin sebelumnya juga sudah ada beberapa podcast mendatangkan dari Balai Dikman dan lain sebagainya. Alhamdulillah kebetulan kali ini Bapak dapat hadir seperti itu, dan ini sekalian mencoba-coba ini podcast Muhiwa nanti ada di YouTube-nya SMK Muhammadiyah 1 Wates juga. Dengan Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, kami ingin menanyakan seputar menurut Bapak ini makna dari pendidikan di Indonesia sendiri itu seperti apa dengan keadaan yang seperti ini, semakin teknologi yang semakin maju dan lain sebagainya. Monggo Bapak. baik. Terima kasih sebelumnya. Pertama saya ucapkan selamat ya untuk SMK Muh 1 Wates, atau nama kerennya itu SMK Muhiwa. Ya, betul. Atas pencapaian yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir ini, salah satunya hadir podcast di ruangan ini menjadi salah satu hikmah dan perkembangan yang cukup pesat ya di dunia broadcasting di tanah air ya, dalam menyampaikan berbagai gagasan, ide, dan banyaklah yang bisa disampaikan melalui podcast ini. Saya atas nama Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah tentu menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bicara tentang pendidikan di Indonesia, khususnya di perkembangan terakhir ini, mau tidak mau kita harus melihat bahwa subjek pendidikan secara umum dan di Indonesia itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Yang saya maksud subjek di sini adalah para peserta didik ya. Generasi milenial, generasi Z ini beda jauh dengan siswa-siswa tahun sebelum 2000-an lah ya, karakter, kemudian kecenderungan dan sebagainya. Karenanya paradigma pendidikan ini juga harus berubah, melakukan perubahan-perubahan. Bagaimana kita melihat dan memaknai pendidikan ya. Pendidikan memang tidak semata memberikan bekal keterampilan baik, apalagi hard skill ya, keterampilan dalam arti keterampilan keras itu untuk bekal bagi para peserta didik ketika lulus memasuki dunia kerja. Benar itu penting, tapi ada soft skill yang justru akan mendrive bagaimana mereka menghadapi kehidupan yang sekarang ini sering disebut dengan era disruption atau era disrupsi, yang ditandai dengan lompatan-lompatan perubahan yang luar biasa, tak terduga dan sebagainya itu. Karenanya mereka perlu dibekali dengan pendidikan karakter yang bisa menjadi bekal bagi mereka menghadapi perubahan zaman, menghadapi kemajuan-kemajuan yang unpredictable, yang kadang tidak bisa diprediksi ke depan 10 tahun, 15 tahun yang akan datang akan seperti apa. Ini luar biasa. Apalagi sekarang sudah orang banyak berbicara tentang metaverse ya, dunia yang tanpa sekat gitu, yang kita bisa berada di mana saja. Yang terakhir mungkin kita baca juga bagaimana orang bisa mencium Hajar Aswad. Ini sudah masuk ke dunia keagamaan, spiritualitas ya.
orang bisa mencium Hajar Aswad melalui Media, media ya, melalui media dari manapun gitu. Nah ini kan juga perlu direspon, sehingga tentu respon yang penting adalah bahwa menyiapkan generasi saat ini peserta didik itu dengan benar keterampilan media, keterampilan teknologi itu juga harus dibekalkan. Tapi keterampilan hidup dalam arti karakter dan kesiapan emosi, jiwa, kepribadian yang mampu menghadapi situasi apapun dan bagaimanapun dengan cara-cara positif untuk terus bisa bersaing dalam kehidupan ini, bisa berkontribusi positif dalam kehidupan ini, itu jauh lebih penting. Ini yang menjadi ciri dan garis kebijakan pendidikan Muhammadiyah di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Betul nggak Pak, dengan adanya perkembangan saat ini karakter itu harus ditekankan. Iya. Sekolah SMK Muhammadiyah Satu Atas ini Pak, ini kan khususnya adalah sekolah Muhammadiyah. Nah kalau dari Bapak Ketua Majelis ini sendiri, karakter Muhammadiyah seperti apa ini Pak yang harus ditanamkan betul-betul bagi guru, karyawan maupun siswa sendiri seperti itu Pak? Kalau di sekolah Muhammadiyah sudah digariskan kebijakan apa yang disebut dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan, yang dari sisi akidah ya itu harus jelas bahwa akidah as-salimah, akidah yang lurus sebagaimana yang dituntunkan oleh Al-Quran dan Sunnah ya, yang bersih dari syirik, penyekutuan pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain, kemudian dari khurafat dan yang sebagainya. Itu yang harus terus ditekankan. Pendidikan akidah, pendidikan akhlak ya, bagaimana guru, para peserta didik itu bisa mencerminkan diri dalam kehidupan mereka itu akhlakul karimah sebagaimana yang dituntunkan, dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah SAW. Nama Muhammadiyah itu kan menisbahkan diri pada Nabi Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan beliau Rasulullah SAW yang menjadi suri tauladan kita dalam berakhlak. Ini yang harus diimplementasikan, harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, dari hal-hal yang kecil, bagaimana bertegur sapa, bagaimana memaafkan, bagaimana menjaga kebersihan, ya etika dalam ya makan, hidup dan seterusnya. Ini luar biasa ya. Demikian juga dalam hal ibadah, tentunya ini menjadi hal yang betul-betul harus diamalkan. Maka di sekolah Muhammadiyah kan dibiasakan, tidak hanya sekedar diajarkan di ruang-ruang kelas, tapi dibiasakan, dipraktekkan, mulai azan, wudhu, sholat, baik sholat berjamaah fardu maupun sholat sunnah, khususnya sholat duha ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana mereka memiliki literasi Al-Quran, mampu membaca Al-Quran, yang pada gilirannya terus ada sampai pada tingkat tahfidz, menghafal, kemudian sampai pada tingkat memahami dengan berbagai bentuk kajian dan sebagainya. Ini yang menjadi bekal dan tentunya kecintaan pada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Saya pikir itu yang menjadi ciri khas yang nggak boleh dihilangkan dari sekolah Muhammadiyah. Itu tadi mengenai pendidikan karakter yang ada di Muhammadiyah. Nah, yang terakhir ini Pak, harapan untuk SMK Muhammadiyah Satu Atas kebetulan adalah alhamdulillah menjadi salah satu sekolah yang terpilih menjadi SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan, saya pikir bukan sekedar label ya, atau branding saja. Pusat Keunggulan, konsekuensinya memang tidak semudah ketika kita mengucapkan itu. Bagaimana SMK Muhiwa ini benar-benar menjadi cermin kemajuan, keunggulan bagi sekolah-sekolah lain. Ketika mereka sekolah-sekolah di luar ingin meningkatkan
diri dalam bidang-bidang tertentu, ini bisa belajar dari SMK Muhiwa karena disinilah pusat keunggulan. Maka yang unggul tidak hanya programnya, yang unggul tidak hanya sekolahnya, tapi juga guru, tenaga kependidikan harus memacu diri, mau memotivasi diri untuk bisa menjadi guru yang unggul, kepala sekolah yang unggul, karyawan yang unggul, termasuk dengan begitu akan melahirkan siswa-siswa yang berkeunggulan. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Alamin. Itu tadi harapan dan doa nggih Pak dari Ketua Majelis Digdasmen PWM Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini, podcast hari ini kita cukupkan sekian. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Muhiwa hebat, maju bersama, dan SMK Muhiwa jaya. Terima kasih Pak.